Untuk proses sidang PKPU Garuda sendiri di PN Pusat ini baru akan dimulai pada pukul 13 siang nanti, di mana memang sebagai informasi PT Garuda Indonesia mengajukan perpanjangan waktu PKPU selama 30 hari atau sampai 20 Juni 2022. Sebelumnya PKPU ini akan dilakukan pada 20 Mei 2022 dan proses voting kreditur ini baru akan berlangsung pada 17 Mei 2022. Hal ini merupakan kali kedua Garuda Indonesia mengajukan penangguhan tanggat PKPU, di mana sebelum perpanjangan 30 hari ini PT Garuda Indonesia juga sudah mengajukan perpanjangan proses PKPU selama 60 hari. Tahap lanjutan ini merupakan penentuan daftar piutang tetap yang nantinya akan menjadi basis untuk agenda pemungutan PKPU. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang tim PKPU PT Garuda Indonesia ini telah mengakui klaim tagihan senilai 8,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 120,5 triliun rupiah untuk upaya merestrukturisasi utangnya. Berdasarkan dokumen yang diposting online, menunjukkan klaim terbesar ini berasal dari Airbus SE selebih dari 7,8 triliun rupiah. Sementara untuk dari PT Pertamina, klaimnya senilai 7,5 triliun rupiah ini juga sudah masuk ke dalam daftar yang memang berlabelkan final. Angka-angka tersebut muncul memang menjelang tanggal pengadilan penting yang dijadwalkan untuk Garuda pada hari ini pukul 13 siang nanti untuk menjabarkan rencana restrukturisasinya, dan pemungutan suara terakhir pada proposal ini akan berlangsung pada akhir bulan ini. Dokumen administrator PKPU juga menunjukkan kreditur mengajukan tagihan yang belum dibayar ini senilai 163 triliun rupiah untuk Garuda Indonesia. Jumlah ini lebih rendah dari yang dilaporkan sebelumnya yang senilai 198 triliun rupiah. Adapun setelah kesepakatan antara operator dan kreditor tercapai, Garuda Indonesia ini rencananya akan melakukan right issue sebagai salah satu sumber pendanaannya apabila PKPU telah mencapai perdamaian dan juga homologasi. Dan rencananya akan ada 2 tahapan right issue, di mana right issue pertama ini datang dari pemerintah melalui PMN, penyertaan modal negara senilai 7,5 triliun rupiah yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi, pembiayaan operasional, dan pendanaan restrukturisasi selama tahun 2022 hingga tahun 2023. Sedangkan right issue tahap kedua ini akan dilakukan untuk memasukkan tambahan pendanaan dari mitra strategis sehingga kepemilikan pemerintah di Garuda Indonesia ini masih tetap di angka 51%. Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir ini sebelumnya optimistis atas hasil dari proses sidang PKPU Garuda Indonesia pada hari ini akan berjalan dengan baik. Menurutnya setelah hasil putusan PKPU keluar, pemerintah ini baru akan mencari investor baru untuk Garuda Indonesia, di mana artinya ini pemerintah terus mengupayakan pencarian investor baru untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia. Seperti memang banyak maskapai penerbangan di Indonesia, PT Garuda Indonesia ini terpukul akibat pandemi COVID-19, dan saat ini Garuda Indonesia mengoperasikan hanya sekitar 20% saja dari armada pra-pandemi dan membatasi kemampuannya untuk meningkatkan pendapatan untuk membayar utang.